Halo viewers yang budiman, aku Risma. Di sini aku akan mereview buku dengan judul Mistik Kejawen. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Oke, sebelum kita review bukunya, soundtrack on. Nah, di dalam buku Mistik Kejawen ini terdapat 5 bab di dalamnya. Yang pertama, mengenal seluk-beluk mistik kejawen. Terus yang kedua, memahami konsep ajaran kejawen. Yang ketiga, ada Islam kejawen. Yang keempat, mengenal tokoh-tokoh mistik kejawen. Yang bab kelima, mengenal aliran-aliran kejawen. Oke, langsung saja ke bab pertama. Nah, tapi sebelum aku menjelaskannya, ada hal yang perlu kalian tahu, yaitu aku nggak akan jelasin semuanya ya. Jadi aku akan mengambil poin-poin pentingnya yang akan aku bahas, dan mungkin di antara kita ya banyak yang belum tahu. Nah, untuk yang bab pertama ini yang akan aku bahas ya. Pertama, tentang makna dari mistik kejawen. Terus yang kedua, ada wayang sebagai salah satu bentuk mistik kejawen. Terus yang ketiga, meluruskan makna mantra dan sesaji dalam mistik kejawen. Yang pertama, ada pengertian mistik. Menurut asal katanya, kata mistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mystikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman. Berdasarkan arti tersebut, maka mistik sebagai sebuah paham atau disebut sebagai mistisme dapat dimaknai sebagai paham yang memberikan ajaran yang serba mistis. Mistisme juga dapat disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Di dalam buku ini banyak sekali pengertian tentang mistis. Saya akan mengambil salah satu di antaranya. Di sini menyatakan bahwa mistik merupakan bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan pada satu Tuhan yang dianggap meliputi segala hal di alam, dan sistem keagamaan ini sendiri terdiri dari upacara-upacara yang bertujuan mencapai kesatuan dengan Tuhan. Lalu untuk pengertian kejawen, kejawen adalah sebuah kepercayaan atau barangkali boleh dikatakan agama yang terutama dianut oleh masyarakat suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Pulau Jawa. Kata kejawen berasal dari bahasa Jawa yang artinya segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Selanjutnya saya akan membahas tentang wayang sebagai salah satu bentuk mistik kejawen. Nah, di antara kalian pasti kan udah nggak asing lagi yang namanya wayang. Maka dari itu langsung saja kini penjelasannya. Jadi di sini banyak sekali definisi tentang kata wayang itu sendiri. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa wayang itu berasal dari kata ayang-ayang atau bayangan, karena yang dilihat itu berupa bayangan di kelir atau tabir kain putih sebagai gelanggang permainan wayang. Terus ada lagi yang
berpendapat bahwa wayang adalah bayangan orang yang sudah meninggal. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa kata wayang itu berasal dari suku kata wa dan yang. Wa atau trah yang berarti turunan, sedangkan yang atau hiang yang berarti yang kakek atau leluhur yang telah meninggal. Misalnya, nama tokoh Pandawa berasal dari kata Panduwa yang artinya turunan Pandu, sedangkan Kurawa berasal dari kata Kuruwa yang artinya turunan Kuru. Dengan demikian, wayang adalah gambar-gambar orang yang telah meninggal. Nah, wayang itu sendiri sudah menjadi salah satu budaya masyarakat Jawa yang sampai saat ini tetap lestari dan banyak dipertunjukkan. Dalam tataran yang lebih tinggi, wayang menjadi salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Budaya wayang yang terus berkembang dari zaman ke zaman juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat. Hal tersebut dapat dilihat pada masa penyebaran Islam, di mana wayang menjadi alat media dakwah yang digunakan para wali, khususnya Sunan Kalijaga, dalam menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam setelah sebelumnya beragama Hindu-Buddha. Nah, menurut penelitian para ahli sejarah kebudayaan, budaya wayang merupakan budaya asli Indonesia, dan mereka juga menyatakan pendapat bahwa wayang itu berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Alasan mereka juga cukup kuat, salah satunya bahwa seni wayang masih sangat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Terus kemudian adanya tokoh punakawan, yaitu tokoh terpenting dalam pewayangan, yakni ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak ada di negara lain. Di samping itu, semua nama serta istilah teknis pewayangan berasal dari bahasa Jawa kuno dan bukan bahasa lain. Nah, walaupun cerita dari wayang itu banyak yang diambil dari kitab Ramayana dan juga Mahabharata, tapi bukan berarti menghilangkan kepemilikan budaya tersebut dari bangsa Indonesia. Karena apa? Karena pada pembuatan ceritanya itu, walaupun berasal dari gubahan atau terjemahan dari kedua kitab tersebut, yaitu Ramayana dan Mahabharata, oleh sastrawan Jawa dulu itu banyak yang dirubah ceritanya, dan kemudian dimasukkan juga falsafah Jawa di dalamnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan cerita yang ada pada pagelaran wayang dan juga yang ada di televisi, yaitu cerita aslinya dari India, itu benar-benar beda sekali ya, kawan-kawan semua. Nah, di sini juga disebutkan contohnya, yaitu yang pertama ada kitab Arjuna Wiwaha Kakawin, karya dari Empu Kanwa, yang merupakan gubahan yang berinduk pada kitab Mahabharata. Terus ada juga kitab Baratayuda Kakawin, yang merupakan karya dari Empu Sedah dan Empu Panulu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas itu adalah meluruskan makna mantra dan sesaji dalam mistik kejawen.
Yang pertama ada mantra. Menurut definisi umum, mantra diambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu mantra atau manir, yang merujuk pada kata-kata kitab suci umat Hindu, yaitu Veda. Dan perlu dipahami bahwa mantra itu berbeda dengan sihir. Mantra juga tidak sama maknanya dengan doa. Doa merupakan permohonan kepada Tuhan, sementara mantra itu ibarat upaya untuk menarik picu senapan yang bernama daya hidup. Daya hidup manusia merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Pemberian sesaji, lelaku sirih atau mencegah, dan laku semedi memiliki makna tata cara memberdayakan daya hidup agar dapat menjalankan kehidupan yang benar, baik dan tepat, yakni menjalankan hidup dengan mengikuti kaidah memayu hayuning bawana. Terus mantra di sini juga disebutkan bahwa mantra adalah teknologi kuno. Mantra bukanlah doa, namun merupakan sejenis senjata atau alat berwujud kata-kata atau kalimat sebagai teknologi spiritual tingkat tinggi, hasil karya leluhur Nusantara di masa silam. Terus yang kedua ada sesajen. Nah, sesaji atau sajen jika dipandang dari perspektif agama Abrahanisme terkadang dianggap berkonotasi negatif, yakni sebagai biang kemusyrikan atau penyekutuan Tuhan. Namun, benarkah manusia menyekutukan dan menduakan Tuhan melalui upacara sesaji? Seyogyanya janganlah terjebak oleh keterbatasan akal budi dan nafsu golek menangi dewe atau mencari menangnya sendiri dan golek beneri dewe atau mencari benarnya sendiri. Dalam mistik kejawen, maksud sesaji sebenarnya merupakan sesuatu upaya harmonisasi melalui jalan spiritual yang kreatif untuk menyelaraskan dan menghubungkan antara daya aura magis manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan yang saling berdampingan di dunia ini, khususnya kekuatan alam dan makhluk gaib. Dengan kata lain, sesaji merupakan harmonisasi manusia dalam dimensi horizontal terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Harmonisasi diartikan sebagai kesadaran manusia. Sekalipun manusia dianggap atau menganggap diri sebagai makhluk paling mulia, namun tidak ada alasan untuk mentang-mentang merasa diri paling mulia di antara makhluk lainnya, sebab kemuliaan manusia tergantung dari cara memanfaatkan akal budi dalam diri sendiri. Nah, lanjut ke bab 2, yaitu memahami konsep ajaran kejawen. Konsep ajaran kejawen di sini ada banyak sekali, diantaranya tentang kehidupan di dunia, terus tentang pahala, dosa, kebaikan dan keburukan, terus ada juga tentang Tuhan, tentang alam, terus ada konsep sedulur papat lima pancer, terus ada konsep martabat 7. Nah, yang terakhir yaitu konsep sangkan paraning dumati. Jadi untuk keseluruhan konsep ini mengajarkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa berada di jalan kebenaran, jalan kebajikan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita untuk menuju sangkan paraning dumati atau konsep tujuan hidup yang sejati. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Jadi menurut ajaran kejawen, tujuan sejati manusia hidup itu tidak lain dan tidak bukan adalah manunggaling kawula Gusti atau menyatunya diri kita kepada Tuhan. Di sini saya juga akan sedikit membeberkan tentang konsep sedulur papat limo pancer. Jadi
Istilah sedulur papat limo pancer ini sampai sekarang diketahui bersumber dari suluk Kidung Kawedar atau disebut pula Kidung Sariro Ayu bait ke-41 sampai 42. Suluk ini diyakini masyarakat sebagai karya Sunan Kalijaga sekitar abad ke-15 sampai 16. Nah, untuk memahami tentang konsep sedulur papat limo pancer ini terdapat 5 versi yang berbeda. Yang pertama ini berpendapat bahwa sedulur papat limo pancer ini itu berupa fisik ragawi persis sebagaimana yang disebut dalam kidung. Artinya sedulur papat limo pancer adalah ketuban, ari-ari, darah yang tumpah atau keluar menyertai kelahiran kita, dan tali pusar. Sedangkan yang kelima adalah ruh yang menyatu dalam diri kita. Terus penafsiran yang versi kedua yaitu berpendapat bahwa sedulur papat limo pancer itu berupa 4 macam nafsu yang berada dalam diri manusia. Yang pertama ada nafsu supiah yang berhubungan dengan masalah kesenangan. Jika tidak dikendalikan, ia akan menyesatkan jalan hidup kita. Yang kedua ada nafsu amarah yang berkaitan dengan emosi, dan jika tidak dikendalikan ia sangat berbahaya karena akan mengarahkan kita kepada perbuatan serta perilaku yang keji dan rendah. Terus yang ketiga ada nafsu alwamah, yaitu nafsu yang sudah mengenal baik dan buruk. Akan tetapi ada juga yang bilang bahwa nafsu alwamah ini adalah nafsu yang serakah. Terus yang keempat ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang telah menguasai keimanan, atau yang lebih tepat nafsu yang telah dikendalikan oleh keimanan yang membawa sang pemilik menjadi berjiwa tenang, ridho, dan tawakal. Sedangkan saudara yang kelima yaitu hati nurani. Penafsiran yang tiga itu berpendapat bahwa sedulur papat limo pancer itu berupa 4 unsur atau anasir alam yang membentuk jasad manusia, yaitu tanah, air, api, dan angin. Sedangkan unsur yang kelima itu adalah diri dan jiwa manusia itu sendiri. Kemudian penafsiran yang keempat juga berpendapat bahwa sedulur papat limo pancer itu berupa cipta, karsa, rasa, karya, dan jati diri manusia. Penafsiran yang kelima itu berpendapat bahwa sedulur papat limo pancer itu berupa 4 malaikat yang menjaga setiap orang. Penafsiran ini muncul seiring masuknya Islam ke Pulau Jawa. Nah, lanjut ke bab ketiga, yaitu Islam Kejawen, memahami akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dan contohnya ini banyak sekali. Dan salah satunya adalah tradisi selamatan. Nah, kenapa tradisi selamatan ini masih diperbolehkan oleh agama Islam? Karena memang tidak menyimpang dari ajaran yang ada. Walaupun ada orang yang berpendapat bahwa tradisi selamatan itu adalah tradisi yang musyrik, dan ada yang menyebutkan bahwa untuk apa orang meninggal itu harus dirayakan dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak sekali keuntungan jika kita melakukan hajatan selamatan itu sendiri. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama, kita bisa mempererat tali silaturahmi. Nah, yang kedua, kita juga bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Terus yang ketiga, hajatan selamatan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang sedekah bagi orang yang menyelenggarakannya.
Jadi menurut aku kalau kalian ingin berkomentar atau mengejat salah satu tradisi yang sudah sejak lama, itu tolong jangan menggunakan satu sudut pandang saja, melainkan harus kompleks ya, agar tidak terjadi kesalahan di dalamnya. Lanjut ke bab keempat, yaitu mengenal tokoh-tokoh mistik kejawen beserta ajaran-ajarannya. Nah, tokohnya di sini ada 6. Di antaranya ada Jayabaya, terus Ki Ageng Selo, Syekh Siti Jenar, Raden Ngabei Ranggawarsita, Sultan Agung Hanyokrokusumo, terus yang terakhir ada Syekh Amongraga. Nah, untuk ajaran-ajarannya kurang lebih semuanya mengajarkan tentang kebaikan, dan sekali lagi semua itu juga akan bertitik atau bersumber kepada manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya diri kita kepada Tuhan. Mungkin aku akan membahas sedikit tentang Jayabaya. Jadi, Prabu Jayabaya itu merupakan salah satu tokoh mistik kejawen pertama dan termasyur. Nama Jayabaya sangat populer tidak hanya di kalangan masyarakat tradisional Jawa, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab adanya ramalan kuno yang disebut Jangka Jayabaya. Nah, untuk isi dari ramalan Jayabaya ini atau yang disebut dengan Jangka Jayabaya itu memang banyak sekali dan punya beberapa versi. Akan tetapi isinya itu sama saja intinya, dan semua ramalannya itu juga bersumber kepada perilaku masyarakat Jawa seiring dengan perkembangan zaman. Di sini aku juga menemukan sebuah fakta tentang Prabu Jayabaya yang aku temukan di dalam buku ini, yaitu bahwasanya Prabu Jayabaya dianggap sebagai tokoh muslim dengan praktik keislaman terbaik mendekati praktik Nabi jika dibandingkan dengan banyak manusia pada masa itu yang masih mempraktikkan ajaran Hindu. Terkait dengan keislaman Prabu Jayabaya, Serat Praniti Waya menjelaskan bahwa Raja Kediri tersebut telah berguru kepada Maulana Ngali Samsuddin yang berasal dari negeri Rum. Dalam serat Praniti Waya, Prabu Jayabaya digambarkan sebagai sosok yang patuh menjalankan ajaran gurunya yang beragama Islam tersebut. Nah, terkait keberadaan penganut agama Islam pada masa yang diyakini sebagai zaman Jayabaya, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Prabu Jayabaya diyakini hidup pada abad ke-12 pada masa antara tahun 1135 dan 1157 Masehi. Sedangkan pada masa sebelumnya, yaitu pada era pemerintahan Erlangga pada abad ke-11 di Leran, sekitar 8 km dari Gresik, telah ditemukan batu nisan dari makam seseorang yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang memberikan informasi bahwa wanita yang diyakini beragama Islam tersebut meninggal pada 7 Rajab 475 Hijriyah atau tahun 1082 Masehi. Dan untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu tentang keislaman Prabu Jayabaya, tolong tulis di komen aja ya, dan jangan pelit untuk berbagi ilmu.
Lanjut ke bab yang terakhir, yaitu mengenal aliran-aliran kejawen. Di sini alirannya itu ada 5 yang disebutkan, yaitu yang pertama ada Sabto Darmo, yang kedua ada Harda Pusara, yang ketiga ada Susila Budi Dharma atau Subut, yang keempat ada Paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu, yang kelima ada Paguyuban Sumarah. Jadi paguyuban ini semuanya berada di Indonesia tentunya, dan penganutnya juga lumayan banyak, dan bahkan untuk yang aliran kejawen Susila Budi Dharma ini sudah sampai internasional jangkauannya, dan sudah banyak sekali yang menganutnya. Akan tetapi bukan berarti aliran kejawen ini bisa dianggap sebagai agama. Akan tetapi aliran kejawen ini tuh lebih kepada pelatihan meditasi. Bagaimana cara kita untuk bisa bagaimana cara kita untuk bisa menyelaraskan diri kita sama batin kita itu bisa lebih tenang seperti itu loh. Jadi lebih ke kebatinan. Terus untuk ajarannya semuanya hampir sama, yaitu yang pastinya tentang kebaikan, terus bagaimana cara membuat batin kita itu selalu damai, sejahtera, yang pastinya akan memudahkan kita untuk menuju sangkan paraning dumati atau tujuan hidup yang sejati. Sekali lagi ya, ini tuh berurusan tentang manunggaling kaulo Gusti atau menyatunya diri kita terhadap Tuhan. Akhirnya selesai juga review bukunya kali ini. Oh iya, aku ingatkan lagi ya untuk teman-teman, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen. Nah, untuk kelebihan dari buku ini, yang pertama ini adalah sampulnya, bisa kalian lihat. Sampulnya ini unik ya, kayak kitab lama yang berharga gitu. Terus ini juga judulnya ini juga menarik sekali. Mistik Kejawen itu udah kayak bisa langsung membuat kita tuh langsung tertarik ya, apa sih mistik Kejawen itu. Nah, yang kedua, kelebihan kedua itu adalah pada ini kertasnya ini sendiri. Jadi kertasnya itu tebel, terus warnanya agak kuning kan, itu lebih bisa menggambarkan betapa spesialnya buku ini, betapa tuanya buku ini. Kelebihan yang ketiga itu terletak pada isinya. Jadi walaupun di sini tuh banyak yang mistik-mistiknya, tetapi kita juga bisa mengambil makna yang terkandung di dalamnya, yang semuanya itu sesuai dengan logika dan juga kehidupan kita, baik kehidupan secara individu maupun kehidupan kita kepada masyarakat. Terus untuk kekurangannya, mungkin aku menemui beberapa kata yang typo ya di sini, tapi nggak apa-apa karena pengetik buku kan juga manusia. Terus yang kedua, ini aku juga menemukan 2 bagian. Ini bisa kalian lihat ya di sini. Ini halaman 99 kan. Terus di belakangnya tiba-tiba muncul lagi halaman 99. Tapi yang pertama ini terputus.
terputus materinya, kemudian yang kedua ini lebih lengkap sih. Kenapa harus putus sih? Kalau nanti disambung lagi, dan kenapa harus satu kalau nanti bisa diulang lagi? Kenapa nggak satu aja? Walaupun nggak sempurna, tapi bisa bikin kita bahagia. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemilik channel ini, karena sebenarnya ini bukan channel saya, ini adalah channel teman saya yang cantik jelita. Terus yang kedua, saya juga akan berterima kasih kepada para viewers yang budiman ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih menarik dan kreatif. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi 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 Om Sabesata Bhavantu Sukitata. Salam Rahayu.